Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah di malam yang ketiga ini Allah masih mempersilahkan kita untuk bisa berkumpul di rumahnya yang mulia untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar bisa istiqomah beribadah kepadanya sampai kita semua menjemput ajal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, abang-abang kami, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami pada malam yang berbahagia ini ingin menyampaikan atau ingin mengingatkan kembali, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah sering mendengar hadis ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melakukan ibadah puasa ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena hal ini menyangkut diterima atau tidak diterima ibadah kita. Karena kalau ibadah puasa kita diterima, ibadah puasa kita bagus, maka nanti ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Perubahan peningkatan iman dan takwa, perubahan sikap kita, perubahan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seandainya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum masuk Ramadan maupun sesudah masuk Ramadan, sifat kita sama saja, ibadah kita sama saja, kecintaan kita kepada Allah sama saja. Apa yang perlu kita perhatikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Masya Allah, luar biasa. Siapa namanya? Subhanallah, bagus. Ini bagus nih, Daniel udah hafal. Anak sekecil ini sudah hafal. Namun apa maksud dari hadis ini? Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dia berpuasa bukan karena dia malu nanti dibilang orang, udah besar gak puasa. Bukan. Dia berpuasa bukan niat karena dia pengen dilihat orang pandang. Dia berpuasa bukan karena untuk mencari pujian dari manusia atau yang lainnya. Tapi ketika dia berpuasa, dia yakini bahwa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini, puasa ini adalah bekal ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah nilai plus bagi saya ketika saya nanti di akhirat kelak. Puasa ini saya lakukan agar saya nanti di akhirat tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang saya lakukan ini karena saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya. Kalau di hari ini masih di antara kita ketika berpuasa niatnya lain, maka ini perlu dipertanyakan hadirin.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa khusus untuk orang beriman. Kenapa? Kalau bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan mengatakan, untuk apa kita puasa? Apakah dengan puasa kita menjadi kaya? Tidak. Apakah dengan puasa jabatan kita akan naik? Apakah dengan puasa kita akan menjadi orang terkenal, terpandang di daerah kita? Apakah dengan kita puasa orang akan semakin cinta kepada kita? Kalau orang yang tidak punya iman, dia akan menilai ibadah dengan dunia. Tapi ketika orang beriman diperintahkan Allah untuk beribadah, dia hanya memikirkan satu: aku melakukan ibadah ini agar Allah ridho kepadaku. Aku melakukan ibadah ini agar Allah tambah mencintaiku. Aku melakukan ibadah ini agar nanti di akhirat kelak aku tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita melanjutkan ibadah kita, perlu kita koreksi hati kita. Karena puasa bukan hanya ibadah zahir, tapi ternyata perlu dilandasi dengan ibadah batin kita. Kalau hati kita sudah bagus, niat kita sudah mantap, insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan nantinya akan memberikan efek kebaikan dan perubahan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ihtisaban. Kita berpuasa untuk apa? Apa yang kita cari dalam puasa? Apakah semata-mata, saat saya puasa sekalian diet, ini nampak perut saya sudah mengembangkan gitu kan? Jangan lihat saya Pak, ini yang lain juga ada. Oh, kenapa puasa? Katanya dengan puasa kita sehat, biar saya sehat. Apa yang kita cari dari puasa ini Bapak Ibu? Kalau kita mau melihat hadis Nabi, ketika orang beriman dipanggil untuk berpuasa, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika datang bulan Ramadan, Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga, menutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan yang senior, dedengkot-dedengkotnya syaitan, kepala sukunya syaitan dibelenggu agar tidak bebas mengganggu manusia. Kalau ini terdengar oleh orang beriman, maka orang beriman akan mengatakan, ini waktunya saya untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa 11 bulan yang telah saya lakukan. Karena sungguh hadirin, sebenarnya 11 bulan yang telah kita lalui dengan dosa-dosa kita sudah cukup bagi Allah untuk memberikan kita azabnya di dunia maupun di akhirat. Tapi Allah memberikan kita jalan untuk meminta ampun kepadanya di bulan ini. Allah tutup pintu serapat-rapatnya neraka. Maksudnya apa? Allah tidak mau marah di bulan ini. Allah ingin melihat hambanya memohon ampun kepadanya, karena Allah ingin memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada hambanya yang meminta ampun. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaslah kalau malaikat Jibril mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfir dzunubah. Celaka, sungguh sangat celaka manusia yang ketika mendapatkan Ramadan tapi dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi Ramadan, dia menganggap Ramadan bulan yang seperti biasa saja, tidak ada kegembiraan. Ketika dia menghadapi Ramadan, tidak terbesit dalam hati dia untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan 11 bulan yang lalu. Ketika dia menghadapi Ramadan, dia anggap Ramadan sebagai bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan puasa kita lebih jauh lagi, maka mari sama-sama kita tata niat kita, kita tata hati kita. Mau dibawa kemana puasa kita? Untuk apa kita berpuasa? Dan untuk siapa kita puasa? Kalau ini telah kita mantapkan dalam hati, maka insya Allah sedikit sekali kita akan banyak mengeluh. Kenapa orang berpuasa seringkali banyak mengeluh? Karena ketika dia berpuasa bukan karena Allah, tapi karena niat-niatnya yang lain. Semoga
di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah kepadanya, dan diberikan kita kekuatan untuk selalu memohon ampun kepadanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.